Tasih eling ya. Ceritane Umar pas ronda malam nggih. Kan biasa Umar niku seneng piyambake ngerti keadaane umate, keadaane rokyae dalam keadaan sendiri. Ya apa sebenarnya, ya apa keadaane rakyate yang sebenarnya. Biasane bengi-bengi ngluthus ndelok nang nggone kampung-kampung, ndelok keadaane jamaahe. Nah, pada waktu niku Umar kan diceritakno nggih, wis padha-padha ngajine niki wis padha rone lah. Umar ngerti pembicaraane wong wedok loro, yaiku seorang ibu karo anak perempuane. Nah, ibuke ngomong, "Cepet, Nduk. Cepat, nak anakku itu air itu dituangkan di susu itu." Nah, gitu. Untuk mencampur supaya susunya banyak. Itu penjual susu memang ceritanya begitu. Lho Bu, gak entuk Bu, jarine Umar ngene iki curang, ngene iki khianat. Alah wong Umar gak ero kok. Lho Bu, Masya Umar gak ero. Tapi Tuhane Umar kan ero, Bu. Nah, saat itu Umar ngrungokno terhadap pembicaraane wong loro niku. Nah, Umar ngerti, wah berarti wong iki wedi nang Gusti Allah, ora trima wedi nang ngene Umar iki. Nah, satu besoke Umar ngomong nang ngone anake yang bernama Hasim. Anaknya yang bernama Hasim niku, Hasim, awakmu teko nang nggone omah iku lho, sing dodolan susu kae." Nah, lamaren anak wedoke iku. Dheke wong wedok sing paham. Nah, akhirnya betul dilamar oleh Hasim dan diberikan juga oleh orang tuanya, diizini oleh orang tuanya, sehingga akhirnya Hasim menikah dengan perempuan tadi yang bernama Ummu Amarrah. Nggih. Lah, betul ternyata firman-Nya Allah dan sabda Rasulullah bahwa kita mencari istri yang sholihat itu akan melahirkan anak-anak yang baik. Gitu. Jadi kalau kita memiliki istri yang baik, yang sholihat, anak-anak kita ya menjadi anak yang sholihat. Nah, itu sudah dipraktekkan juga oleh Umar untuk mencari mantu, mencari wanita yang sholihat, dan akhirnya betul dari pernikahannya Hasim dan Ummu Amarrah ini memiliki anak perempuan yang akhirnya dinikah oleh Abdul Aziz bin Marwan, anaknya Marwan. Ya, pada waktu itu Marwan asli Medina memang. Dia bahkan pernah menjadi gubernur di Medina dan akhirnya juga menjadi imam, menjadi amir di Syam. Nah itu. Lah, dari pernikahannya antara anaknya Hasim dengan Abdul Aziz inilah lahir seorang yang zuhud, seorang yang betul-betul mengembalikan Islam kepada hakikinya Islam, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal, bahkan para ulama-ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ini khalifah kelima di dalam beberapa riwayat itu sampean. Saking adilnya Umar bin Abdul Aziz. Nah, bisa kita pahami para sedulur jamaah bahwa kalau kita meletakkan sperma kita di rahimnya wanita yang sholihat, itu betul-betul akan melahirkan anak-anak dan keturunan-keturunan yang baik, yang sholihat pula, yang sholihat pula. Namun kalau kita meletakkan sperma kita, mani kita di rahim yang orang yang bukan orang takwa, wanita yang tidak wanita takwa, ya banyak dari cerita-cerita akhirnya melahirkan anak-anak yang durhaka. Nah itu, baik durhaka terhadap Allah Rasul, terhadap orang tuanya juga, dan terhadap masyarakat, terhadap lingkungannya. Lah itu. Akhirnya cara bahasa Surabayaan ya
Dadi bajingan akhirnya gitu. Nah itu. Lah oleh karena itu pentingnya mencari istri yang solihat itu betul-betul terbukti. Dalile yang ngono, kenyataane yang ngono, ngono lho Dulur, nggih. Dalile yang ngono, kenyataane yang ngono. Lah mula para jamaah kabeh gitu. Sing dadi wong wedok ya dadi wong wedok sing solihat. Gitu. Sehingga bisa melahirkan anak-anak yang solihat. Nggak mungkin kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang baik kalau kita tidak baik. Nah, itu. Bagaimana kita bisa mendidik mereka, mencontohi mereka kalau kita sendiri tidak baik. Lah bagi kita jamaah-jamaah laki-laki, ya kalau mencari istri jangan cuma melihat seperti yang diterangkan oleh Nabi itu mengenai mencari istri yang hanya karena cantiknya, karena hartanya. Nah itu, kalau karena cantiknya saja, kalau karena hartanya saja, malah kita tidak dapat apa-apa, melongo jarine gitu. Ngaplu. Nah itu. Tapi kalau kita mencari agamanya, semuanya dapat. Semuanya dapat seperti yang kita terangkan di dalam pengajian kemarin, yaitu. Nah itu. Nah, dari sini para jamaah semuanya jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Jangan mengikuti hanya kesenangan, jangan. Karena apa yang kita putuskan saat ini di dalam mencari jodoh, mencari istri, itu akan berpengaruh sampai ratusan tahun yang akan datang. Karena anak-anak kita kalau lahir dari rahimnya wanita-wanita yang solihat, itu akan ditakdirkan oleh Allah menjadi yang solihat juga. Lah gitu. Wong kadang-kadang sudah dari dari istri yang baik, bapak yang baik aja masih muncul satu atau dua seperti zaman Nabi Adam itu gitu. Masih muncul Habil gitu, yang seperti itu kok. Nah itu. Apalagi kalau orang tuanya atau ibunya orang ngerti agama pisan tambahan. Wah, ya tambah nemen tambahan. Nah itu. Nah itu, jadi dari kisahnya Umar memilihkan anaknya menantu wanita yang solihat, akhirnya betul-betul manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keturunannya, bahkan untuk umat Islam seluruh dunia, yaitu muncullah seorang ulama besar yang kemudian oleh Allah ditakdirkan menjadi amir, menjadi imam, yaitu Umar bin Abdul Aziz itu. Ngoten nggih. Kasih eling berarti nggih tasian nggih. Lah itu kisahnya seperti itulah. Itu bukti bahwa apa yang disabdakan oleh Rasul lah supaya memilih orang yang beragama. Kalau tidak memilih yang beragama, taribat yadak. Kamu akan menjadi orang yang rugi. Itu terbukti. Tetapi kalau kita mengutamakan agama, yang lainnya ketut, semuanya ketut ya, semuanya ketut. Itu kalau kita mengutamakan agama.